Ya, selamat malam teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah bimbingan karir. Ya. Materi kita pada malam hari ini adalah etos pendongkrak gairah kerja. Ya. Ini merupakan sesuatu yang saya bisa mengatakan ideal gitu ya untuk mengatasi ya kemungkinan besar di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita itu seringkali ya mengalami ya kurang gairah kerjanya ya, isinya bekerja, isinya apa aja, grundel atau kita isinya ngeluh saja, atau hanya apa ya, hanya satu sering gosip juga ya. Jadi moga-moga materi kita pada malam hari ini bisa menolong ya, menolong teman-teman. Baik, saya langsung kepada materinya. Teman-teman bisa menyimaknya dengan baik ya. Jadi tujuannya, harapannya teman-teman nanti setelah mendapat materi ini dapat mengerti dan memahami etos kerja pendongkrak gairah kerja itu apa aja. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengerti dan bagaimana mencintai pekerjaan. Ya. Juga harapannya nanti dapat ya mengetahui kunci sukses Anda untuk mencapai puncak karir. Ya. Karena sebagian besar teman-teman mahasiswa yang ikut di sini adalah yang sudah bekerja, saya yakin ini nanti juga bisa menolong banyak. Ya. Tetapi saya sampaikan dahulu bahwa ini adalah ideal. Ya. Ideal itu artinya jangan terlalu diperdebatkan, ya, karena memang ini adalah sesuatu yang seandainya dilakukan, teman-teman tentu akan memiliki gairah kerja yang baik. Ya, yang dulunya tidak semangat jadi semangat, ya begitu. Ya, kemudian yang dulunya sudah tidak bergairah jadi bergairah. Dulunya tidak suka dengan pekerjaannya jadi suka. Gitu ya. Oke. Ya. Untuk mendongkrak ini ya ada beberapa etos kerja. Kalau di dalam buku mengatakan 8 etos kerja gitu ya. Nah, 8 etos kerja ini kalau dalam beberapa buku dibagi 2 lagi ya. Namanya memahat yang terlihat dan warisan yang tak ternilai. Kalimatnya bagus ya. Memahat yang terlihat ya itu apa saja nanti kita akan pelajari. Warisan yang tak ternilai itu apa saja ya. Nah, untuk memahat yang terlihat ini ada 5 ya. Di sini ada kerja adalah rahmat. Nah, ini kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, dan kerja adalah ibadah. Ini nanti kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Tetapi yang penting teman-teman bisa memahami ya. Kemudian warisan yang tak ternilai ada kerja adalah seni. Kemudian kerja adalah kehormatan. Yang terakhir kerja adalah pelayanan. Jadi ini nanti semoga bisa menolong kita ya, menolong.
Baik, sekarang kita lihat yang pertama, kerja adalah rahmat. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau kita memiliki pemahaman bahwa kerja adalah rahmat, jadi pekerjaan ataupun yang kita miliki, termasuk juga kecerdasan gitu ya, itu kan anugerah, ya, anugerah dari yang kuasa ya. Itu diberikan kepada Anda itu juga tanpa syarat. Jadi sekarang ini Anda memiliki itu, pekerjaan ini. Nah, sudut pandang kita bahwa semua pekerjaan yang kita terima atau kita lakukan sekarang ini adalah rahmat Tuhan, rahmat yang kuasa. Nah, mungkin, ya, mungkin bisa jadi waktu mendapatkan pekerjaan tentu ada usaha, ada perjuangan. Tetapi dari sudut pandang ini, bahwa kita mendapatkan pekerjaan ini adalah anugerah. Sebenarnya ini adalah pemberian Tuhan, teman-teman. Jadi sekarang Anda tidak perlu lagi berjuang untuk hal yang lain ya, tanpa biaya untuk dapat memenuhi biaya hidup. Anda bekerja sekarang, bisa memenuhi biaya hidup. Di samping itu, karena Anda bekerja di tempat kerja, juga Anda bisa belajar. Banyak teman juga, ya. Juga bisa nambah ilmu, itu. Dari sudut pandang ini makanya kita menganggap ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah. Nah, kalau Anda memiliki ini kunci ya, kunci awal, ya, kunci awal. Kalau orang tidak bisa memahami ini, maka tidak bisa bersyukur. Ya, ini yang harus teman-teman miliki. Gitu ya. Bahkan kalau kita tidak mempercayai, jadi ini kadang-kadang ini ya manusiawi kita, apalagi kalau teman-teman itu seorang yang pandai dan lainnya menganggap semuanya adalah hasil kita sendiri, ini hati-hati ya, hati-hati. Nah, nanti justru tidak akan bisa menerima bahwa pekerjaan ini adalah anugerah atau rahmat. Paham ya? Dari situ nanti teman-teman tidak bisa bahagia kalau tidak bisa mengakui bahwa pekerjaan kita itu adalah anugerah atau rahmat. Paham ya? Baik. Walaupun dalam tanda petik, walaupun nanti dalam dirimu, dalam diri kita bisa mengatakan, wah tidak Pak Iwan, saya kan usaha saya sendiri. Nah, saya yakin kalau teman-teman yang di sini semuanya kan beriman toh, gitu, punya Tuhan, dan kita juga percaya bahwa apa yang terjadi terutama dalam diri kita sendiri ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena rahmat Tuhan. Jangan sampai kalau tidak nanti tidak bisa bersyukur. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kerja adalah amanah. Ya, kerja adalah amanah. Nah, ini amanah ya. Kalau kita memahami kerja adalah amanah, ini nanti bisa membuat teman-teman bisa bekerja itu sepenuh hati. Jadi kalau merupakan amanah, kita pun bekerja itu terhindar ini dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Apapun juga itu, termasuk kecurangan, korupsi, dan lain-lain, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi, teman-teman. Karena kita menganggap bahwa pekerjaan kita adalah
amanah. Sehingga kita akan melakukannya pekerjaan itu ya dengan sepenuh hati. Oke. Ya. Yang ketiga. Nah, ini juga apa ya? Tidak mudah ya. Kerja adalah panggilan. Panggilan itu gimana ya? Saya bisa mengatakan dharma. Dharma. Kalau kita bisa menganggap bahwa kerja itu adalah panggilan atau dharma kita, saya atau Anda akan melakukannya pekerjaan tadi dengan yang apa? Yang terbaik. Melakukannya sebisa mungkin, gitu ya, sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Saya akan mengerjakan yang terbaik. Ini, I am doing my best. Jelas? Oke. Yang keempat apa ya tadi? Kerja adalah aktualisasi. Nah, kalau yang ini akan menolong saya dan teman-teman untuk bisa lebih percaya diri. Ya, saya itu bekerja juga untuk aktualisasi, membuktikan diri saya, mengembangkan potensi diri. Ya, bisa dihargai orang lain karena membuat kita merasa ada. Ya, keberadaan kita itu dihargai oleh orang lain. Nah, jadi kalau dengan memahami bahwa kerja adalah aktualisasi, teman-teman bisa mengembangkan percaya diri, mengembangkan potensi diri, membuat kita juga merasa ada, ya. Mesake loh, kalau ada orang gitu sudah melakukan tidak dihargai misalnya, tidak dianggap ada. Bayangkan ya, kalau guyonane itu kalau teman-teman yang ya anggap aja yang misalnya berteman tetapi tidak dianggap oleh yang lain, wah itu bagaimana? Ya, sangat menyedihkan nanti kayak gitu. Tetapi dengan ini menganggap bahwa kerja adalah aktualisasi, saya rasa teman-teman pasti memiliki percaya diri yang baik. Baik, selanjutnya kerja adalah ibadah. Nah, ya, kalau ini ada di dalam diri kita, diri saya dan teman-teman, pasti kita melakukan pekerjaan itu gimana? Lebih ikhlas. Betul ya? Jadi kalau kita menganggap kerja adalah ibadah, berarti pastilah kita melakukan pekerjaan ya karena ibadah nggak mungkin kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang bukan halal ya, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh yang kuasa. Ya, pasti kita akan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang baik, yang bermanfaat bagi seluruh umat. Ya. Sehingga kita bekerja pun bukan hanya demi mencari uang semata. Nah, ini harus kita miliki juga. Karena apa? Kita tidak bisa, manusia tidak bisa hidup selamanya. Di dunia ini, di bumi ini kita nggak bisa hidup selamanya. Anda harus memahami ini, bahwa apa yang kita lakukan ini pun nanti kita pertanggungjawabkan ke atas. Pada Tuhan. Jadi sekarang ini pun kalau Anda dan saya bekerja, jadi dalam tanda petik ya, bukan hanya karena dasar uang semata. Ya, pasti mohon ridhonya yang kuasa dan kita menganggap sebagai ibadah. Ya,
Itu pasti luar biasa, ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada warisan yang tak ternilai. Ya, ini warisan yang tak ternilai. Kenapa disebut warisan yang tak ternilai? Sebenarnya ini adalah unsur-unsur budaya, unsur-unsur di dalam kehidupan kita bermasyarakat, unsur sosial itu masuk. Ya. Yang pertama adalah kerja adalah seni. Ya. Kerja adalah seni. Jadi ini saya bisa katakan supaya apa ya? Supaya Anda itu bisa enjoy. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan kita itu dengan ya apa ya? Senang, sukacita itu, menikmati lah. Enjoy itu menikmati. Jadi kayak kita bekerja itu seperti melakukannya seperti melakukan hobi gitu ya, kesenangan kita. Ya, seneng gitu ya. Wah, ini kalau kita menikmati pekerjaan itu seperti itu ya, ya pasti Anda akan mengalami sukacita. Kenapa? Karena tidak punya beban yang sangat berat. Tidak terbeban. Kita melakukan pekerjaan dengan sukacita. Karena kayak sama, kayak Anda bayangkan ketika Anda melakukan sesuatu berdasarkan hobi, karena sudah senang tadi, hobi, ya luar biasa pasti, senang sekali. Nah, ini adalah menganggap sebagai kerja adalah seni, ya. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, ini kerja adalah kehormatan. Perhatikan ya. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah merupakan kehormatan. Kalau bisa menjaga kehormatan lain juga akan dapat diterima. Jadi kalau Anda bisa menjaga ya pekerjaan yang sekarang ini seremeh apapun ya, teman-teman ya pasti akan mendapatkan kehormatan yang lain. Ya, akan menerima itu. Jadi kalau saya memakai suatu apa ya, ya moto. Jadi gini, Tuhan itu akan memberi atau orang aja. Itu akan percaya ketika seseorang itu dikasih kepercayaan melakukan sesuatu yang kecil, kemudian dia menyelesaikan dengan baik karena tugas ya. Itu orang yang memberi tugas tadi akan memberikan kepercayaan yang lebih besar dari yang pertama. Jadi kalau sekarang juga teman-teman memiliki keyakinan di dalam diri Anda ya bahwa pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini itu adalah pekerjaan yang harus intinya ya, harus saya lakukan dengan baik dan saya menghargai itu ya. Dan bekerja adalah kehormatan, Anda diberi dari Tuhan ya untuk bisa bekerja itu adalah kehormatan. Saya yakin nanti selanjutnya juga akan mendapatkan kehormatan yang lebih dari yang sekarang. Dari situ nanti Anda tidak perlu malu. Wah, pekerjaannya hanya seperti ini, dilihat teman ini enggak. Ya. Anda harus bisa memahami apapun pekerjaan itu asal di atasnya mengikuti tadi ya, halal dan lain tidak perlu malu. Ya. Jadi nanti di sini pasti Anda akan mengalami ya tidak
minder juga ya, tidak malu dalam hal ini ya, kerjaan apapun itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kerja adalah kehormatan. Masih banyak di luar sana yang bahkan tidak bisa bekerja. Ya, oke? Baik. Terakhir, nah, hari ini sebentar saja, tapi sebenarnya dalam sekali ya. Prakteknya itu yang tidak mudah. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ini adalah ideal. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Jadi kita bekerja adalah sebagai pengabdian kepada sesama. Ini apa ya? Seringkali sangat sulit ya kalau saya sampaikan kepada orang atau mungkin teman yang lain gitu ya. Kenapa? Oh, saya sendiri aja kayak begini, Pak. Sangat sulit memenuhi diri saya aja masih belum. Paling-paling hanya cukupan dan lain sebagainya. Kok sampai masih ngabdi lagi gitu ya. Ngabdi kepada sesama. Tapi maksud saya adalah ketika di dalam Anda bekerja ini itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Di luar itu ya, itu ada manfaat bagi orang lain. Jadi saya melakukan ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, tetapi untuk saya juga mengabdi kepada sesama. Mengabdikan apa yang saya miliki secara tidak langsung, mungkin seperti itu. Jadi kalau ini Anda miliki, walaupun mungkin Anda bekerja misalnya sederhana di kantor gitu ya, melayani entah ya maaf ya, misalnya ini sederhana OB gitu ya, menyediakan kopi untuk pegawai yang lain, menyediakan apa, kita melihat itu. Tetapi kalau dia menganggap bahwa pekerjaannya atau orang tersebut bahwa dia juga di samping mendapatkan uang, ya, ini ada manfaatnya kan? Bagi mereka yang walaupun ini dalam pekerjaan dia dibayar, ya, tetapi ini berbeda nanti kalau ini kita miliki. Cara kita memberikan, menyajikan, menyampaikan berbeda sekali dengan orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu hanya sekedar tugas. Paham di sini? Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Jadi 8 etos pendongkrak gairah kerja ini, ya, saya ulangi sedikit kembali nih ya. 1, 2. Oke, bentar. Nah, ini kalau kita bisa ya, mempunyai pemahaman yang baik mengenai 8 ini dan ada keinginan atau niat untuk melakukan, saya yakin teman-teman akan bekerjanya itu ya pasti bergairah, seneng ya. Bahkan mungkin ketika mau bekerja itu udah males-malesan gitu ya. Begitu kita pengennya kok randang gage sesuk-isuk ya. Wah, itu ya. Jadi justru pengen untuk berangkat bekerja itu luar biasa. Ya. Baik ya teman-teman, silahkan ya diingat-ingat ini ya, dinikmati juga dalam arti
bukan hanya pengetahuan, istilah saya dinikmati itu dipahami, dihayati itu adalah kita berusaha untuk melakukan, ya. Dan ini sangat dekat sekali dengan, pola pikir kita untuk mengubahnya. Jadi kalau sampai sekarang teman-teman ndak bisa mengubah ke sini, pola pikir ini sebagai pengetahuan tok itu akan sangat sulit. Bahkan di dalam diri kita mesti ada ini, pemberontakan. Wah, atau contohnya ya, iya Pak Iwan bisa nyampaikan kayak gitu. Ya sama, saya itu sebenarnya juga sedang belajar ya. Sama, teman-teman, seperti teman-teman. Itu kan teori Pak. Nah dasarnya karena teori inilah yang menolong kita. Ini penting ya. Jadi kalau Anda menolak, ya mindset kita menolak ini, ya selamanya tidak akan bisa. Gitu ya. Oke? Baik. Sampai di sini dahulu teman-teman untuk penyampaian saya mengenai etos kerja ini ya, etos pendongkrak gairah kerja. Gitu ya. Moga-moga bermanfaat ya. Mohon maaf jikalau kemarin itu eh, ada beberapa kali itu ya. Sebenarnya hanya 2 kali itu ya untuk jaringan yang kurang baik. Ya, saya minta maaf sehingga teman-teman tidak nyaman ketika menerima. Nah, ini kali ini saya mencoba untuk menyampaikannya dengan saya record ya. Oke ya. Begitu. Nah, nanti bisa konfirmasi lagi kalau memang ada perlu yang dijelaskan ya bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Sampai di sini dahulu. Semoga bermanfaat.